Hai Bu. Sudah Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu. Siapa yang memberi anak-anak Ibu uang saku setiap pergi ke sekolah? Ibu dan ayah. Ibu. Nah, terus bagaimana kalau uang saku tersebut tidak dikasih oleh ibu dan ayah kalian? Kami nggak ada jajan, Bu. Nah, dari pertanyaan Ibu tadi, itu menyangkut materi kita hari ini, kan? Enggak. Nah, dari pertanyaan Ibu tadi, itu menyangkut materi kita hari ini, yaitu tentang berbicara menggunakan kata tanya. Bicara menggunakan kata tanya. Anak Ibu tahu nggak apa itu kata tanya? Enggak, Bu. Nah, nggak tahu ya. Jadi kata tanya itu adalah hari ini adalah untuk peserta didik menganalisis kalimat dengan benar. Jadi nanti anak-anak Ibu dengan belajar materi hari ini, nanti anak-anak Ibu dapat menganalisis kalimat dengan benar. Kalimat apa? Kalimat dalam misalnya dalam suatu cerita, nanti ada kalimat tanda tanya gitu. Terus yang kedua adalah peserta didik dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya. Nah, nanti anak-anak Ibu dapat membuat suatu kalimat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, mengapa, dan lain-lain. Nah, Ibu akan memutar video pembelajaran tentang Ibu akan memutarkan video materi kita tentang hari ini. Tolong anak-anak Ibu memperhatikan videonya, nanti Ibu akan menanyakan apa isi video tersebut. Oke? Oke, Bu. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Seperti itu ya, anak-anak. Kalimat tanya adalah kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, ketika kamu membuat kalimat tanya, kamu harus menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Apa saja kalimat tanya yang kalian ketahui? Apa saja kegunaannya? Ayo kita belajar bersama. Kata tanya yang pertama adalah apa? Kegunaannya adalah. Nah, dari video tersebut ada yang sudah tahu nggak apa itu kalimat tanya? Udah jawab terus. Udah. Gimana nih? Nah, dari video yang sudah Ibu putar tadi, anak-anak Ibu udah tahu kan apa itu kalimat tanya? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah tahu Ibu mau tanya nih, kata tanya di mana digunakan untuk peristiwa apa? Digunakan untuk menanyakan tempat dan peristiwa, Ibu. Ya, betul, ceput. Enggak. Jadi, kalimat tanya itu adalah jadi kata tanya itu digunakan untuk sebagai penanda kalimat tanya. Jadi, kata tanya itu digunakan untuk sebuah kalimat. Misalnya kita mau bertanya tentang apa, jadi kata tanya itu digunakan di kalimat tersebut. Nah, contoh-contoh dari kata tanya itu yang pertama ada apa. Jadi kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda sebagai penanda dalam kalimat tanya. Apa saja sih kata-kata tanya itu? Nah, kata-kata itu disingkat menjadi adik simba. Kata lain adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata-kata tanya itu ada kegunaannya. Yang pertama kata apa.
untuk menanyakan benda, keadaan, dan perbuatan. Misalnya, apa benda tersebut? Nah, benda tersebut misalnya nanti dijawab benda tersebut adalah kursi, kayak gitu. Selanjutnya adalah di mana, digunakan untuk menanyakan tempat dan peristiwa. Di mana rumah si Vira, kayak gitu. Itu merupakan kalimat kata tanya di mana. Selanjutnya adalah kapan. Nah, kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu atau peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya, kapan anak-anak ibu pergi ke sekolah. Itu. Selanjutnya adalah siapa. Untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Misalnya, siapa saja yang pergi ke rumah si Vira, itu. Selanjutnya adalah mengapa. Nah, mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan yang terjadi. Misalnya, mengapa kebakaran itu bisa terjadi? Sebabnya karena ada misalnya konslet listrik, gitu. Selanjutnya adalah bagaimana. Untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya. Misalnya, bagaimana proses pembuatan dari kue itu merupakan kata tanya bagaimana. Dari yang sudah Ibu jelaskan, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, Ibu akan membagikan 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 2, yang terdiri dari 4 orang. Nanti kalian tentukan sendiri siapa-siapa saja anggota kelompoknya. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama, nanti kalian baca doa dulu dan terus diskusi sama anggota kelompok kalian pengerjaan LKPD-nya. Nanti di sini ada soal cerita. Nanti kalian tentukan dari soal cerita ini di mana saja yang menggunakan kata tanya. Oke? Oke, Bu. Kalau sudah siap, Ibu mau salah satu dari kelompok yang mempresentasikan ke depannya. Kelompok siapa yang mau maju? Ya, Vira, kelompok Vira silakan maju. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana soal yang pertama itu di manakah terdapat kata tanya pada cerita di atas. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana pertanyaan yang pertama itu di manakah letaknya tanda baca pada cerita di atas. Yang pertama itu letaknya tuh di mana Pak Adi menanam sayur-sayuran. Nah, habis itu yang kedua, kapan Pak Adi menanam sayur-sayuran itu? Nah, itu Bu jawabannya. Nah, bagaimana kelompok 1? Jawabannya sama atau enggak? Sama, Bu. Nah, silakan duduk kelompok Vira. Jadi jawaban dari kelompok Vira sudah betul dan kelompok lain pun jawabannya sudah betul. Jadi kalimat tanya yang ada di cerita tersebut tadi sudah diucapkan oleh Vira. Detail ya. Nah, Ibu tadi kan sudah memberikan tugas LKPD. Sekarang anak Ibu sudah paham kan materi kita tentang hari ini? Sudah, Bu. Ya. Nah, Ibu tadi kan sudah memberikan LKPD. Berarti anak Ibu sudah paham kan materi kita tentang hari ini? Sudah, Bu. Nah, karena anak Ibu sudah paham semua, Ibu tadi kan sudah memberikan LKPD. Apakah anak Ibu sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, karena anak Ibu sudah paham semuanya, Ibu mau ngetes juga kepahaman kalian secara individual. Jadi Ibu akan membagikan tugas evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri, tapi dikerjakannya di rumah. Jadi minggu depan dibawa untuk dikumpulkan. Baik, Bu. Nah, Ibu dari Pembelajaran hari ini yaitu tentang kalimat tanya, di mana kalimat tanya itu sebagai penanda dalam suatu kalimat. Adapun
bagian dari kalimat tanya itu ada 5, di mana, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Bu. Ya, betul. Nah, jawaban dari Vira sudah kata tanya digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Nah, jawaban dari kelompok 2 sudah benar. Jadi kata tanya itu digunakan untuk penanda untuk kalimat tanya. Jadi apa-apa saja tadi ada yang disebutkan oleh kelompok 2, ada apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, Ibu mau tanya juga nih, dari setelah kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya sama semua. Alhamdulillah, jadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Ibu mau minta nenek Ibu nanti kalau pulang sekolah hati-hati di jalan. Jangan lupa tugas evaluasinya dikerjakan. Cukup sekian, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.